Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Novendra Kurniawan, NIM 22841 1923 dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur yang saya lakukan tentang implementasi pembelajaran di masa COVID-19. Langsung saja ke inti materinya. Pertama ada latar belakang. Di dunia saat ini sedang marak-maraknya virus corona yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Virus corona atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Akibat virus ini, semua bidang sesuai edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19 dimanjurkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring. Persiapan dari pihak penyedia layanan maupun siswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pembelajaran daring menggunakan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, gawai, dan alat bantu yang lain sebagai perantara yang tentu saja berhubung dengan koneksi internet untuk melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya ada dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah. Sekolah adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan intelijensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19. Kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan di sekolah beralih di rumah masing-masing sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tentu banyak dampak yang terjadi, baik itu positif atau negatif. Dari sisi positif, yang pertama ada memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang kedua ada munculnya kreativitas tanpa batas. Ketiga, penerapan ilmu di tengah keluarga dan lain-lain. Sedangkan dari sisi negatifnya, siswa yang tidak mempunyai gawai untuk bisa melakukan PJ itu sangat sulit. Yang kedua ada kendala sinyal atau kendala kuota internet yang terbatas dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya ada masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring akibat virus corona. Tentu pelajaran dilakukan dalam metode daring. Nah, di metode daring ini ada masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Nah, belum semua siswa dan guru menguasai penguasaan teknologi. Tentu ini merupakan PR bagi pemerintah untuk mengedukasi atau mensosialisasikan tentang teknologi informasi untuk belajar daring ini supaya lebih efektif lagi ke depannya. Yang kedua, sarana prasarana yang kurang memadai. Sarana prasarana yang sudah ada mungkin sudah cukup untuk sekolah offline. Namun untuk pembelajaran daring ini belum semua siap. Apalagi terlebih sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar atau terpencil di Indonesia itu sangat sulit untuk melakukan pembelajaran daring. Ini juga termasuk masalah yang sangat menjadi PR bagi pemerintah. Maksudnya yang ketiga ada akses internet yang terbatas. Ini yang menjadi polemik karena pembelajaran daring tidak bisa dilakukan tanpa koneksi internet. Terkendala sinyal atau kuota yang terbatas merupakan PR yang bagi pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah mempunyai cara, yaitu tentang
pembagian kuota gratis kepada siswa, guru, dan dosen supaya bisa melakukan pembelajaran daring dan menjadi efektif. Yang keempat, ada kurang siapnya penyediaan anggaran biaya. Mungkin anggaran biaya yang untuk sekolah offline biasa mungkin ada atau sudah cukup, namun untuk pembelajaran daring kali ini mungkin membutuhkan anggaran dana yang lebih atau anggaran dana yang untuk sekolah online supaya bisa melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini sebagai upaya pencegahan virus corona. Yang selanjutnya, next, kerugian siswa pada proses penilaian. Ada kerugian mendasar bagi murid ketika terjadi penutupan sekolah maupun kampus. Banyak ujian yang semestinya dilakukan oleh murid pada kondisi normal, sekarang dengan mendadak karena COVID-19 ujian dibatalkan atau ditunda. Penilaian internal bagi sekolah barangkali dianggap kurang urgent, tetapi bagi keluarga murid informasi penilaian sangatlah penting. Misalkan saja target-target skill maupun keahlian tertentu murid yang mestinya tahun ini mendapatkan penilaian karena COVID-19 ini berdampak pada treatment untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka fokus sudah bagi murid yang telah mampu menguasai banyak keterampilan di tahun ini tetapi tidak memperoleh penilaian semestinya. Kasus lain untuk mahasiswa di perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi di luar negeri yang mengganti ujian tradisional dengan alat bantu online. Ini adalah kondisi baru untuk dosen dan mahasiswa. Penilaian mahasiswa bisa saja menjadi atau memiliki kesalahan pengukuran tidak seperti pengukuran yang seperti biasa dilakukan. Next. Dampak kepada lulusan sekolah. Lulusan universitas ataupun pendidikan menengah yang mencari pekerjaan di tahun ini mengalami gangguan yang hebat karena pandemi COVID-19. Para mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan pengajaran di bagian akhir studi mereka. Dampak langsung yang dialami oleh mereka adalah gangguan utama dalam penilaian akhir yang mestinya mereka dapatkan. Namun dengan kondisi apapun, mereka tetap lulus dalam kondisi resesi global yang memilukan ini. Kondisi pasar kerja yang cenderung sulit merupakan kendala baru bagi lulusan. Persaingan di pasar kerja sangatlah gaduh dan berhimpit dengan para pekerja yang juga mengalami putus hubungan kerja atau PHK dari perusahaan di mana mereka bekerja. Adapun jika mereka sebagai lulusan baru universitas, maka mereka mau tidak mau akan menerima upah lebih rendah dan mereka akan mempunyai efek dalam persaingan karir. Menurut Bobonis dan Morrow 2014. Yang selanjutnya, ada langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia. Langkah-langkah dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia dalam penanganan dampak COVID-19 ini, seluruh stakeholders harus bahu-membahu berbuat untuk merecovery permasalahan yang terjadi. Nah, adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah sangatlah penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan. Relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua, ada orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir atau door to door kepada peserta didik. Ini yang harus dilakukan untuk membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua kepada pendidikan anaknya, yang harus dikembalikan pada effort orang tua dalam melatih mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya.
informasi langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yang ketiga itu ada guru. Langkah pembelajaran daring yang harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang diantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru hadir secara gagasan dalam door-to-door dari pintu ke pintu kepada peserta didik. Guru bukan hanya memposisikan sebagai transfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan Ing Arso Sungtodada, Ing Madia Mangunkasa, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya yang terakhir ada sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan harus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang harus dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid, terlebih dengan media daring. Tetap saja pihak sekolah harus benar-benar mengutamakan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan pembelajaran di rumah kepada murid harus benar-benar mendapat kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap smooth dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran yang mudah dipahami oleh murid. Next. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari studi literatur yang saya lakukan adalah kebijakan belajar dari rumah pada institusi pendidikan jelas merupakan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa dengan menggunakan penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam sesi pekerjaan. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melakukan yang terbaik untuk penanganan ini? Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran. Ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran, recovery untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Pemangkasan birokrasi pendidikan harus segera dijalankan untuk menangani dampak COVID-19 ini bagi dunia pendidikan. Kebijakan pemerintah penting harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merecovery penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan. Disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa, sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Bagi lulusan baru, kebijakan harus mendukung masuknya para lulusan fresh graduate ke pasar kerja, menghindari periode pengangguran yang lebih lama. Kementerian Pendidikan berkoordinasi dengan menteri terkait agar lapangan kerja pada daerah kembali disegarkan. Demikian presentasi studi literatur yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.